أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا للذي أنقمي دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفسم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الحمد لله وحده ثم الصلاة والسلام على طه رسول الله ثم الصلاة والسلام على ياسين حبيب الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد حضرة العلماء والقرماء وحضرة الجماعة Masjid Jami Nurul Mubin yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, memuji dan bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan bersalawat, semoga kita menjadi umat yang mencintai dan dicintai oleh Rasulnya, dan harapan terbesar yaumul akhir memperoleh syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Mengawali taklim, mari bersama mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, dan semua orang yang berjasa dalam hidup kita, terkhusus yang telah mewakafkan, memperjuangkan Masjid Jami Nurul Mubin ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semua dijadikan salih salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan yang sakit, mungkin jamaah kita, keluarga kita, atau tetangga kita, saudara kita yang sakit, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, dikaruniai sehat afiat. Dan juga kita doakan almarhum guru kita Pak Ustadz Abdul Rahman yang telah mendahului kita, semoga ditempatkan di Raudhah min Riyadil Jannah dan dijauhkan dari kufrah min kufarin ni'am. Ala hadiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Ibanatul Ahkam, syarah dari Bulughul Maram, yang berisi tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Semoga ini menjadi bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada satu hadis, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin,
ada seorang A'rabi. A'rabi itu orang yang tinggal di suku pedalaman yang jauh dari keramaian kota. Kalau sekarang mungkin ya kayak Badui gitu. Tiba-tiba datang langsung bertanya pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, matas sa'ah. Ya Rasul, kiamat itu kapan? Kok panjenengan sering cerita tentang kiamat, cerita tentang tanda-tanda kiamat, lah tanggalnya, bulannya, tahunnya itu loh kapan? Ketika Rasulullah ditanya seperti ini, Rasulullah balik bertanya, menunjukkan betapa cerdasnya Rasulullah. Lah kamu kok nanya kiamat itu, persiapanmu apa? Lah kemudian ini walaupun orang A'rabi, orang Badui yang tinggal di pedalaman, ya sama-sama cerdas. Karena memang perbincangan Rasulullah dengan siapapun itu menjadi ilmu buat umatnya. Ketika ditanya seperti itu tadi, A'rabi jawabnya, cintaku kepada Allah dan Rasulnya itu bekalku untuk menghadapi kiamat. Kalau sholatku, ibadahku, puasaku, sedekahku enggak seberapa, tapi saya mengandalkan kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah menjawab yang sangat populer hadis ini, almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu nanti di akhirat akan disatukan, akan dikumpulkan dengan siapa yang ia cintai, dengan siapa yang ia kagumi, dengan siapa yang ia idolakan. Lah sekarang kita mengidolakan siapa, nggak perlu capek-capek nyamperin orangnya. Nanti di akhirat kumpul. Terserah mau mengidolakan siapa ya terserah Pak. Yang penting nanti pokoknya kita kumpulnya dengan orang atau sosok yang kita idolakan. Nah, A'rabi itu tadi, orang Badui itu tadi, saya sangat mencintaimu ya Rasul. Ya wes nanti kumpul sama saya. Nah, termasuk kita mempelajari hadis Rasulullah, sabda Rasulullah ini dalam rangka kecintaan kita pada Rasulullah. Kita kalau latihan niru akhlaknya Rasul ya abot ya. Walaupun bedanya sih sedikit aslinya Pak. Kalau Rasulullah itu tidurnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Kan sedikit Pak ya bedanya ya. Atau dibalik Pak. Atau dibalik dibalik. Kalau Rasulullah itu sedikit-sedikit zikir, kalau kita zikirnya sedikit. Lah ini kan ya. Atau dibalik lagi. Kalau Rasulullah itu sedikit-sedikit sedekah, kalau kita sedekahnya sedikit. Berarti bedanya cuma sedikit, enggak jauh, sedikit. Lah kalau kita kan berusaha niru akhlaknya Rasul ya abot, ya wes salah satu cara ya kita mencintai Rasulullah. Lah mencintai itu dengan kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan hadis yang nomor 8 dari kitab Ibanatul Ahkam yang kita pelajari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Setiap kali kita ngaji hadis, nama yang paling populer sering disebut itu Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah itu bukan nama asli, nama julukan, nama panggilan. Nama aslinya Abdurrahman bin Sahr. Cuma Abdurrahman bin Sahr itu punya kebiasaan hobi sama kucing. Ya sekarang kan banyak ya pecinta kucing. Nah itu mungkin sangatnya nyambung ke Abdurrahman bin Sahr itu tadi.
Lah karena kemana-mana dikindilin kucing, ya lama-lama orang nyebutnya bapaknya kucing. Lah bapaknya kucing itu kalau diarabkan Abu Hurairah. Lah mungkin kalau yang kemana-mana gendong burung, mau burung dara, mau burung apa, lama-lama jadi namanya bapaknya burung. Kalau diarabkan ya Abu burung itu Toiroh, berarti Abu Toiroh. Mau kelihatan ya kayak Arab keren ya Pak ya. Abu Toiroh bapaknya burung. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, ia berkata, qala bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ayyasilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab. Akhrajahu Muslim. Hadis yang ditahrij atau yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Apa sabda Rasulullah? Tuhuru ina'i ahadikum, sucinya wadah kalian. Idza walagha fihi al-qalbu, ketika wadah itu, tempat itu atau benda itu dijilat anjing. Yang sopan anjing apa asu? Segawon. Ya emang namanya itu, mau disopan-sopani ya tetap namanya itu. Mau segawon, mau asu, mau guguk, mau anjing ya tetap namanya itu. Cuman kadang kasihan saya sama binatang ini loh Pak. Binatang ini nggak ngapa-ngapain, dia mungkin tidur, asal ada orang berantem namanya disebut-sebut. Lawang cecek loh Pak, cecek itu kadang bisa dimaki-maki jadi anjing gitu. Umpama bapak lagi makan, tiba-tiba cecek jatuh pas ke makanan yang bapak makan, itu cecek berubah jadi kata anjing mungkin Pak. Kalau dia denger, ya Allah salah saya apa ya? Saya lagi tidur. Ada orang di perapatan, padahal ya belum tabrakan Pak, belum, hampir cuma set, sama-sama kaget itu kadang ya motornya berubah jadi kasihan kadang binatang dizolimi. Makanya ada salah satu anjing yang nanti ditakdir oleh Allah masuk surga, anjing yang jaga Ashabul Kahfi. Itu saya pernah kalah debat sama security gara-gara itu Pak. Ada orang security di masjid tapi nggak pernah sholat, kan unik Pak ya. Dia jadi security di masjid itu saya tanya udah 20 tahun lebih kerja di masjid sebagai security, cuma nggak pernah sholat. Awalnya saya nggak tahu kalau nggak diceritain pengurus masjidnya. Nah, kemudian setelah saya ngisi pengajian duhur, mampir ke pos security ngobrol. Saya tanya, Pak, belum sholat? Belum. Udah jam 2 loh Pak. Ini memang saya nggak sholat. Loh, kok bisa Bapak kerja di masjid nggak sholat? Langsung dia begini loh Pak Ustaz. Ini security. Gimana Pak? Pak Ustaz yakin tahu kan ada cerita Ashabul Kahfi yang dijaga sama anjing itu? Nah, tahu kenapa? Anjing itu masuk surga gara-gara jaga 7 orang soleh yang tertidur dalam gua. Lah saya ini jaga bukan hanya 7, banyak yang saya jaga. Motornya, sandalnya, mobilnya saya jaga. Mosok mereka nanti kalau masuk surga saya nggak diajak. Wah iya Pak, bener. Ya wis, ya udah saya kalah, saya nggak usah, saya pulang Pak. Wah wis, bener kata Imam Syafi'i Pak. Kita kalau berdebat dengan orang yang selevel, siap mengeluarkan hadis, mengeluarkan ayat, baca kitab. Tapi kalau berdebat orang yang begitu, mending ngalah, karena nggak bakalan menang. Ya wes Pak, yo langsung pulang saya Pak. Nah, besoknya kalau ngisi pengajian, Waalaikumsalam, ya wes cuma cengir-cengir aja. Sama kayak Ashabul Kahfi kata dia. Ya Allah, kata dia, Ashabul Kahfi anjing aja bisa masuk surga, mosok saya nggak bisa. Anjing hewan najis, saya nggak najis. Lah karena dia security masjid Pak, setiap hari di masjid itu kan ada pengajian. Ya kan denger Pak.
Ya pinteran dia. Tapi jangan ditiru loh Pak. Nanti saya kan udah bangun masjid, jadi saya nggak usah sholat. Gecek malaikat. Karena nanti di akhirat urusan masing-masing masalahnya Pak. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Ya entah itu guyonan apa keyakinan dia sendiri untuk melegitimasi dia nggak sholat, ya wallahu alam. Pokoknya begitu jawaban begitu saya langsung pergi ya udah. Ngalah apa kalah ya boleh. Dalam hadis ini tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu. Sucinya tempat atau benda itu apabila terkena jilatan anjing, ayyasilahu untuk mensucikannya sab'a marratin 7 kali, ulahunna salah satunya biturabi dengan debu atau tanah. Tapi ini saya prakteknya belum pernah ngalami loh Pak. Dulu saya pernah waktu masih bujangan kerja di Ciputat, saya nunggu teman duduk di pos security, sendal saya, kalau orang Jawa diembus-embus sama asu gitu. Langsung saya ngambil gagang sapu, saya buang di got. Daripada nyuci sandal swallow 15.000. Kalau sandal mahal mungkin saya cuci Pak. Sandal swallow saat itu 3.000 berapa harganya saat itu, sekitar tahun 2002, udah lama buang. Nah dalam hadis ini apabila kita punya benda apapun apabila terkena jilatan anjing. Nah ini yang jadi titik perbedaan antar ulama. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang dihukumi najis mughalladhah itu bukan hanya jilatannya, tapi seluruh badannya. Kalau badannya itu basah, kalau kering enggak. Tapi dalam mazhab lain yang dihukumi najis mughalladhah sesuai tekstualnya hadis hanya jilatannya. Ya, tentu kan ada liurnya kan kalau jilatannya. Nah ini terjadi titik perbedaannya di situ. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i memang anjing ini ya seluruh tubuhnya dihukumi najis mughalladhah dan nyucinya 7 kali diulang, salah satunya dengan debu atau tanah. Sehingga untuk ikhtiyat mazhab Syafi'i itu terkenal ikhtiyat. Ikhtiyat itu apa ya? Hati-hati. Nah, maka untuk ikhtiyat bukan hanya jilatannya tapi ya seluruh tubuh dihukumi najis mughalladhah. Lah kemudian dalam hadis ini juga tekstualnya memakai tanah. Lah sekarang yang orang sini nih, kalau di rumah saya nyari tanah masih gampang Pak. Orang sini nih, umpama ada yang terkena itu, nyari tanah kan agak susah ya. Di sini loh. Lah kalau seandainya itu terjadi diganti dengan deterjen, gimana? Iya kan, nyuci 7 kali. Kalau dalam teks hadis itu salah satunya dicampur dengan tanah. Lah kalau zaman dulu nyari tanah nggak susah. Kalau sekarang orang sini loh Pak, wong semuanya udah ditutup pakai cor, nyari tanah kemana? Di pot. Di pot itu malah got dikedukin dikeringin aja. Seandainya diganti entah pakai deterjen apa itu Rinso, apa Soklin atau yang lain, boleh nggak Pak? Ora boleh. Lah kalau di sini umpama Pak, untung di sini nggak ada yang miara Pak ya, nggak ada kan ya. Kalau di perumahan saya banyak. Cuman kalau seandainya kena tanah banyak. Depan rumah masih sawah, semacam mata memandang masih sawah. Ini dalam syariat itu ada yang namanya ta'abbudi, ada yang namanya ta'aqquli. Ta'abbudi itu sesuatu yang pokoknya sami'na wa ata'na, kita dengar, kita jalani. Zuhur 4 rakaat itu namanya ta'abbudi. Ada yang ta'aqquli. Ta'aqquli itu ya kita terima, kita jalani, tapi bisa dilogikakan dengan akal, bisa diteliti dengan
teknologi atau ilmu pengetahuan. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kalau nyuci najis mughalladah salah satunya dicampur dengan tanah? Itu setelah sekian tahun diteliti oleh para ahli, ternyata dari liur anjing atau dari salah satu tubuh anjing ini ada mengandung mikroba yang tidak bisa mati selain dengan tanah, hanya bisa mati dengan tanah. Ada mikroba itu apa? Bakteri. Lah bakteri itu nggak bisa mati dengan deterjen, bahkan saya pernah baca satu artikel tulisan direbus dengan suhu panas sekian pun itu bakteri nggak mati. Matinya kalau dicampur dikasih tanah. Itu kalau Rasulullah nggak dibimbing wahyu ya nggak mungkin. Saat itu teknologi atau ilmu pengetahuan kan belum secanggih sekarang. Maka Rasulullah itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak berbicara kecuali atas bimbingan yang diwahyukan kepadanya. Nah, mengenai seperti ini namanya kan ta'akuli. Ta'akuli itu sesuatu yang masuk akal, yang bisa dilogikakan dengan akal. Tapi ada ajaran agama yang ta'abudi. Ta'abudi ya kita terima aja, sami'na wa atokna. Kenapa zuhur 4, asar 4 lagi, maghrib kok cuma 3? Padahal maghrib itu semangat-semangatnya orang ibadah. Masjid, musola di mana-mana yang paling rame maghrib. Kenapa kok nggak maghrib dibikin 5 gitu ya? Nanti kalau isya 4 lagi lah, kalau subuh dibikin 2 pas lah ya, pas lah. Wong ya memang kadang sholat ya sambil Allahu Akbar kabira. Ini namanya ta'abudi, Pak. Ta'abudi itu kita terima aja. Kayak puasa itu ta'abudi, Pak. Kalau ta'akuli itu seandainya dipindah malam malah lebih enak, Pak ya. Karena dulu ada orang yang konon katanya dari jaringan Islam liberal. Mereka pernah mengadakan survei bahwa penduduk Indonesia yang usia produktif, usia kerja, rata-rata yang kerja di sektor lapangan nggak puasa. Ya entah, mohon maaf ya, bukan merendahkan ya Pak, yang mungkin tukang bangunan, tukang becak, supir angkot, rata-rata dari survei mereka mengatakan tidak puasa. Tapi ya kita bisa ngecek apa ya, Ramadan itu kayak cuma 3 hari. Dari hari pertama, hari ketiga itu warung-warung ya pada tutup ya, tukang mie keliling juga ada, bakso keliling nggak ada. Tapi hari keempat ya wis sami mawon, sawaun alaihim lah ya. Lah kemudian mereka mengadakan kesimpulan untuk menanggulangi ini agar umat Islam yang usia kerja di sektor lapangan ini bisa puasa. Bagaimana kalau pelaksanaan puasa itu ditinjau ulang? Kalau yang sudah-sudah itu sahurnya subuh, bukannya maghrib. Bagaimana kalau dibalik? Wong hitungan waktunya toh ya hampir sama, sahurnya maghrib, bukanya subuh. Kalau seandainya itu diterima, enak Pak ya. Tapi kan ini bukan ta'akuli Pak, ini ibadah wilayah ta'abudi. Ta'abudi itu wis pokoknya dari sononya begitu ya begitu. Sami'na wa ata'na. Kasus lagi Pak. Entah tahun berapa pernah ketika terjadi terowongan Mina, pelaksanaan haji, yang meninggal banyak itu tahun berapa itu? Sekitar tahun 2018 itu berapa? 2015an, 2000 berapa gitu ya? Yang pernah tragedi Mina, Pak Haji. Itu kan yang meninggal banyak kan? Lah lagi-lagi mereka ini orang-orang yang mengatasnamakan liberal, yang berpikir bebas tentang Islam. Mereka mengusulkan bagaimana kalau pelaksanaan ibadah haji itu tidak terfokus di Mekah saja. Ya masing-masing negara yang berpenduduk mayoritas Islam punya replika Ka'bah.
Toh yang disembah ya Allah juga. Ngapain kok capek-capek ke Mekah, nunggunya yo lama, bayarnya mahal. Loh. Mereka mengusulkan setiap negara yang mayoritas muslim, Indonesia, Malaysia, Brunei, yang pokoknya mayoritas muslim, bagaimana kalau punya replika Ka'bah sendiri? Umpama di Jakarta ya punya di Islamik di mana gitu Pak ya. Oh, berarti tiap hari kita bisa umroh sehari 2 kali Pak ya. Tapi ini kan wilayah ta'abbudi. Ta'abbudi itu wis pokoknya kita terima dari sononya. Lah kalau wilayah-wilayah ta'akkuli seperti ini tadi ini, kenapa Rasulullah memerintahkan salah satu dari 7 basuhan itu dicampur dengan tanah? Ternyata ya tadi setelah diteliti mikroba atau apa tadi namanya Pak? Bakteri, kuman itu yang ada di jilatan atau salah satu tubuh anjing itu tidak bisa mati kecuali hanya dengan tanah. Ini namanya ta'akkuli yang masuk akal. Contoh lain Pak, umpama minuman begini harganya mahal, umpama segelas 1 juta, ada Pak Ji? Ada ya? Apa namanya Pak Ji? Umpama lo ini loh Pak, umpama baru diminum dikit Pak. Contoh nih Pak, ini aslinya nggak ingin minum Pak, cuman contoh. Baru diminum dikit yang harganya 1 juta, kecemplungan, laler. Wah 1 juta loh Pak, baru diminum dikit kan paling baru 50.000 kan ya, yang saya minum tadi ya. Kecemplungan laler, wah masih 950.000 ini. Dibuang, sayang, nggak dibuang laler nyemplung. Nanti ada di hadis. Perintahnya Rasulullah suruh ngelelepin. Loh kalau kita yang jijik, laler. Lah kalau laler kecil, kalau laler yang hijau gede itu. Biasanya kalau pas musim mangga kan banyak Pak ya, wang. Apalagi kita tahu dia menceloknya. Indonesianya apa Pak mencelok ini? Hinggapnya kan kita tahu di mana kan. Lah kok nyemplung di minuman, lah Rasul kok malah nyuruhnya dilelepin. Lah kalau dulu sahabat saking patuhnya sama Rasulullah, ya wes sami'na wa ta'na, asal minumannya kecemplungan laler, lelepin, lalernya diambil, buang, minum lagi. Dulu. Nah kemudian setelah kesini berjalannya waktu seiring perkembangan teknologi diteliti dan ternyata memang dalam sayap laler itu sebelah ada obat, sebelah ada penyakit. Lah kalau kecemplung sebelah, ya kalau pas obat sehat ini minuman. Lah kalau pas penyakit, nah makanya dilelepin sekalian biar penyakitnya masuk, penawarnya juga masuk, berarti balik netral lagi, silahkan diminum. Itu betapa maha cerdasnya Rasulullah karena dibimbing oleh wahyu, sehingga banyak para peneliti yang dulunya tidak Islam setelah melihat begini banyak yang masuk Islam. Contoh lagi Pak, ini kebiasaan buruk kita Pak. Kita kalau pagi-pagi ngeteh apa ngopi itu kan enaknya dituang di yang ini loh, tatakan kecil ya Pak. Apa namanya itu? Lepek. Nah, enaknya kan dituang di situ, kita tiup Pak ya. Serut. Oh enak ya Pak, pagi-pagi habis sholat subuh sambil nonton apa gitu ya. Serut. Ternyata niup minuman itu tidak boleh. Padahal itu kebiasaan kita ya Pak ya. Iya. Minuman yang panas-panas itu kan kita tuang di apa tadi, lepek. Kita tiup dikit, kemudian kita sosrot, serut. Wadahnya nggak karuan ya Pak. Tapi ternyata niup minuman itu nggak boleh, tapi kalau makanan sebaiknya tidak. Padahal itu kebiasaan kita. Nah dulu ya sahabat, sami'na wa ata'na, wis pokoknya kami ikut, kami dengar, kami ikuti. Setelah diteliti ternyata ya yang keluar dari sistem pernapasan kita ini mengandung zat karbon dioksida. Zat karbon dioksida itu ya racun, nggak beda jauh dengan hasil pembakaran motor. Knalpot motor itu yang keluar asapnya
Nah itu kita tadahin ke minuman kan otomatis kita nggak doyan. Nah itu luar biasanya ajaran Islam. Nah di hadis yang nomor 8 ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kalau tempat kita, wadah kita atau benda-benda yang kita punya atau bahkan kulit kita atau apa terkena jilatan anjing yang disepakati oleh ulama, kalau dalam mazhab Syafi'i seluruh badan anjing kalau itu basah maka cara mensucikannya dicuci diulang 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Ini hadis yang nomor 8. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang nomor 9. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, fil hirrati, dalam masalah kucing. Banyak kita ini yang hobi miara kucing. Karena ya memang tadi sanadnya nyambung ke Abdurrahman yang dikenal dengan Abu Hurairah. Bahkan kalau orang Jawa itu malah berkeyakinan kucing itu binatang malati. Malati yo, bikin kualat yo. Orang naik motor, naik mobil nabrak kucing. Itu konon katanya. Saya belum pernah lihat langsung, hanya ceritanya orang. Konon katanya langsung diambil, dibuntel pakai kaos atau baju yang ia pakai. Bener pernah denger gitu Pak ya? Nabrak kucing saking takutnya kayak gitu, giliran nabrak orang malah kabur. Kalau orang yang takut kemana-mana gara-gara nabrak kucing, saya tahu sendiri Pak. Zaman saya masih bujangan dulu pernah kerja. Nah samping kerjaan saya itu tukang dagang bakso. Yang suaminya dagang bakso, istrinya dagang jamu. Nah begitu saya berangkat kerja, bapak itu nggak dagang. Sehari, 2 hari, hari kedua saya tanya, loh Pak D kok nggak dagang? Iya, waktu kemarin lusa itu saya mau berangkat ke pasar, keluar gerbang, ngeluarin sepeda, nabrak kucing. Nah terus kucingnya ya lari. Nah terus, itu kalau kepercayaan Jawa, kalau pagi-pagi mau kerja mau apa kok nabrak kucing, pertanda sial. Akhirnya dia 3 hari nggak dagang. Kata saya ya rugi. Lah itu mitos. Kalau dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, wa karihalakum qila wa qala. Sesuatu yang tidak disukai oleh Islam itu qila wa qala, dikatakan, mengatakan, atau bahasa sekarangnya mitos, percaya sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Itu namanya mitos kan ya? Nah itu loh, bapak itu tadi ketika ditanya, ini kata siapa Pak D? Yo katanya. Kata siapa? Yo katanya. Itu namanya mitos. Lah masyarakat kita itu masih banyak yang percaya model begitu Pak. Ayo pagi-pagi kok ada kupu depan rumah, pertanda ada tamu. Tapi kalau di sini ya ada kupu Pak. Kan nggak ada pohon-pohonan Pak. Kupu itu biasanya kan kalau ada banyak pohonan ya. Konon katanya kalau ada kupu mau ada tamu. Kalau mata, nah mau apa? Mau dapat duit? Tangan kedutan mau dapat duit? Ya Allah, masyarakat kita Pak. Anak umur 3 tahun, 4 tahun belum bisa ngomong, lidahnya dikerok pakai. Kata siapa? Lah kalau mungkin Pak nanti anak kita ada yang meneliti itu, ternyata memang emas itu mengandung zat apa yang bisa melancarkan lidah, bisa ngomong, berarti bukan mitos, memang bener. Tapi kalau belum ya masih mitos, wong hanya katanya. Ada anak umur 2 tahun, 3 tahun belum bisa jalan, disabet pakai. Kenapa nggak pakai kaso ya?
Penganiayaan, kandangin polisi Pak ya. Lah kalau memang seandainya nanti diteliti Pak, anak kita ada yang sekolah medis Mama, ternyata belut itu mengandung zat apa yang bisa melancarkan urat-urat di kaki kemudian bisa jalan. Wah memang bagus, ya bukan mitos. Yang lebih unik lagi Pak, anyang-anyangan, tahu anyang-anyangan Pak? Kalau orang Kalibaru nyebutnya apa? Yang kencing dikit-dikit itu. Kalau orang Jawa kan anyang-anyangan Pak Ji ya. Loh, orang anyang-anyangan kok yang diikat karet, yang diikat jempolnya ya. Kenapa bukan itunya yang diikat? Loh, itu hubungannya apa? Apa mungkin ada urat dari sini yang nyambung ke sini? Lah itu kalau ditanya, kata siapa? Katanya. Yo, moga-moga nanti ada yang neliti Pak ya. Tapi pernah ngalami? Yo yakin percaya Pak. Diikat ya? Iya pakai karet dia. Orang mau naik bis bepergian jauh biar gak kebelet BAB. Ternyata pelakunya banyak. Ya Allah, masyarakat Indonesia memang unik. Tapi pernah ngalami? Pernah ya? Tapi ya bener nggak kebelet? Oh iya, anak biar nggak ngompol ya. Wah ya Allah, masyarakat Indonesia emang unik ya. Ya kalau seandainya nanti diteliti secara medis memang bener, mantep ya Pak. Berarti yo nasihat orang tua itu nggak ngawur kan gitu ya. Tahu orang tua yang mana yo mboh ya. Wong kita hanya berdasarkan katanya. Lah iya lah wong tua yang mana lo maksudnya gitu ya. Lah kalau seandainya, nah kalau yang anak kecil menjelang maghrib jangan kelayapan di luar. Nah itu saya pernah baca takbirnya. Wallahu alam lupa itu dari sabda Rasulullah atau dari makalah sahabat. Kalau orang zaman dulu Pak, ya saya dulu waktu kecil pokoknya asal menjelang maghrib kok masih di luaran, dubur-dubur sama mak. Pokoknya kalau nggak ke musola, ke masjid, ke rumah. Yang anak bayi jangan ditaruh tapi digendong. Nah itu ternyata memang ada keterangannya. Wallahu alam lupa saya hadis apa makalah sahabat ada. Pokoknya jam-jam segitu itu bahasa kasarnya setan lagi galak-galaknya. Bukan kok tengah malam, enggak. Galak-galaknya itu menjelang maghrib. Makanya anak kita maghrib masih pada main bola, makanya ya pada kesetanan nih. Gara-gara itu. Nah, balik ke bahasan kok sampai ngayak kemana-mana ini. Ya karena masyarakat kita kan masih memang banyak yang percaya seperti itu kan ya. Nah, iya. Duduk depan pintu. Apa namanya kalau ada yang melamar balik. Nah kalau itu masuk akal Pak, ngalangi orang lewat, ya kan? Masuk akal itu. Namanya ta'akuli tadi Pak, masuk akal, ngalangi orang lewat depan pintu. Mau duduk di depan pintu, ntar ada yang lamar balik. Oh gitu ya. Kalau itu belum pernah denger ya. Gitu ya. Iya. Nah iya mungkin ya itu alasannya. Abi Qatadah beliau bercerita atau berkata tentang masalah fil hirrah, kucing. Innaha laisat binajisin. Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Innama hiya minat tawafina alaikum. Karena sesungguhnya kucing itu binatang yang dekat dengan manusia. Ya sampai sekarang nih. Ada kalau dia di YouTube ada yang dicium-cium, dipeluk-peluk, tidur ya. Ya emang bener emak saya itu ya termasuk hobinya kucing ya. Kemana-mana ya kucing ya. Kalau di rumah sendirian ya temennya kucing dan memang itu tidak najis. Nah yang bahaya itu tadi orang yang sampai takut kualat karena
kucing. Tapi memang ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya baca dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Rasulullah menyampaikan ada seorang wanita di zaman sebelum Rasulullah yang disiksa di neraka gara-gara kucing. Tetapi itu kucing itu hanya untuk menyebut nama, tapi mewakili semua binatang. Yaitu kucing tersebut disiksa, diikat dan tidak diberi makan sampai kucing itu mati. Nah kalau begitu ya bukan hanya kucing, Pak. Ya hewan apa saja kalau kita kandangin, kita siksa, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak dikasih bini lagi ya, sampai teriakan mulu kalau pagi-pagi ya. Ya kan gara-gara makanan dikasih, minuman dikasih, cuman kan bini nggak dikasih. Itu kalau kita ngerti bahasanya kayak Nabi Sulaiman mungkin kawin, minta kawin. Kali Pak, kita nggak paham bahasa burung masalahnya. Kalau seandainya loh Pak, loh burung itu gacor bunyi mulu kan kalau kan ya? Ada yang memelihara burung. Iya seandainya itu mungkin kita paham bahasanya, itu yo teriak-teriaknya yo kawin. Dengar malah seneng padahal itu teriak-teriak minta kawin. Mungkin makanan dikasih istimewa Pak. Saya pernah lihat burung itu minumnya susu madu. Wih, saya tanya Bang, itu Abang udah minum? Oh, enggak. Saya kalau punya duit ini bulan ini buat burung yang coklat buntutnya panjang. Tahu apa itu? Burungnya agak kecil, hitam apa coklat sih, buntutnya panjang. Wah itu minumnya susu madu. Pagi-pagi udah disemprotin, udah dimandiin, orangnya belum mandi. Masa sih? Seharga kambing gitu ya? Wah, seharga kambing gitu. Pantesan ya mahal ya. Ya Allah Rabbi. Nah, dalam hadis ini berbicara tentang kucing, bahwa kucing itu tidak najis dan kucing itu termasuk binatang yang dekat dengan manusia. Tapi ya tadi itu jangan diyakini bahwa kucing itu membawa sial. Ya sebetulnya bukan hanya kucing, hewan apa saja kalau kita siksa, yo kita berdosa. Termasuk ada saya pernah baca dalam kitab Kasyifatus saja kalau nggak salah. Kalau kita mau membunuh binatang, bunuh sekalian, jangan disiksa. Ini kadang kita saking keselnya sama kecoa kita sentil, tieng, kan cuma terletak begini ya, kakinya begini aja, sampai kita bangun tidur subuh akhirnya mati. Itu kan disiksa. Kalau memang mau bunuh, gecek sekalian biar mati. Ini saking keselnya kecoa kadang disiksa, apa kayak sapu gitu, twing. Begitu nabrak tembok, kita dia kebalik Pak, nggak bisa balik badan lagi kan, begini, lama-lama mati. Binatang apa saja kalau memang itu binatang masih merugikan, tikus lah, kan ngeselin ya Pak. Kalau mau bunuh sekalian, jangan disiksa. Binatang apa saja, Islam itu rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk manusia tapi untuk semua makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 10 An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari Anas bin Malik. Isa jam berapa Pak? 5 menit lagi. Yus dibaca saja. Insyaallah nanti keterangannya pertemuan berikutnya. Radhiyallahu anhu qala jaa'a a'rabiyyun. Ini Anas bercerita, telah datang A'rabi itu orang tadi, orang dari suku pedalaman. Fabala fi ta'ifatil masjid, datang ke Madinah, tiba-tiba langsung kencing di tengah-tengah masjid. Itu kira-kira kalau seandainya di sini Pak, itu orang diapain Pak? Digebukin. Misalnya ada orang bukan orang sini tiba-tiba datang kencingin tiang ini loh Pak, tengah-tengahnya. Umpama Pak. Lah itu di zaman Nabi pernah kejadian begitu Pak. Orang Arabi, orang yang datang dari pedalaman Arab, tiba-tiba yang dari pegunungan tiba-tiba datang ke Makkah,
ke Madinah, kemudian langsung kencing di tengah-tengah masjid. Fazajarahun nas, maka orang-orang yo apa itu? Nesu. Nesu Indonesianya apa nesu? Marah. Ya bener Pak, tadi kan pendapatnya pengen digebukin Pak. Ya bener Pak, zaman Nabi ya dulu begitu. Tapi fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kelarang. Kata begini, ayo hajar, sikat. Ya, kalau kita ya, kayak kalau orang maling sendal ketangkap ya, sikat. Itu ya awalnya dulu begitu, tapi Rasul jangan. Kalau itu orang lagi kencing, kok dimaki-maki, nanti malah dia lari, malah kencingnya kemana-mana. Maka ya biarin tuntas di situ, biar najisnya enggak kemana-mana. Ini malah wah. Nah, begitu dia lari kan masih dipegangin burungnya, lah malah semuanya najis. Rasulullah melarang. Falamma qada baulahu, maka ketika orang itu udah selesai kencingnya, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzanubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Rasulullah kemudian setelah orang itu kencingnya selesai, sahabat disuruh ngambil air untuk membersihkan kencing itu. Jadi orang itu mau diomelin sama sahabat-sahabat lain, Rasulullah larang. Ya mungkin kayak kita lah ya. Kalau ada orang yang mau motorin masjid ya langsung pengennya kita sikat aja. Kurang ajar. Ini kita langsung tuduh macam-macam. Wah, ada PKI. Padahal dulu ya belum ada PKI ya. Wah, PKI ini Zionis. Yahudi. Padahal ini orang nggak ngerti apa-apa. Memang orang dari pelosok kampung, nggak denger Islam, nggak tahu apa-apa. Ya dikirainnya masjid itu ya bukan tempat ibadah. Ya wis dikirainnya apa gitulah. Pokoknya butuhnya kencing yo kencing. Lah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ditahan, jangan diapa-apain. Nanti kalau diapa-apain dibentak atau apa malah kencingnya rata, semasjid najis semua. Biarin ngumpul di situ. Kemudian setelah kencingnya selesai, Rasulullah memerintahkan ambil air untuk membersihkan najisnya dari orang tersebut. Ini betapa Rasulullah itu bukan maha, kalau Allah maha. Rasulullah itu sangat rauf. Kalau dalam yang ayat yang sering kita baca itu Pak, raufur innallaha wa malaikatahu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rauf. Rauf itu sangat sayang banget walaupun dengan orang yang ngencingi masjid. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.